Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini, kita semakin dimampukan untuk menghadirkan diri kita dalam kehidupan ini menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu saudaraku, mari kita awali dengan doa. Kita minta pimpin Roh Kudus di dalamnya, agar firman di pagi ini semakin memperkaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi dan beriman. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir memberikan kami kekuatan dan semangat, bukan hanya untuk menapaki kehidupan ini, tapi juga untuk memaknainya. Untuk apa yang kami minta, Tuhan berfirman untuk kami, agar lewat firman Allah di pagi ini, kami benar-benar mampu menempatkan diri kami menjadi seperti yang Engkau inginkan, dan kami terberkati olehnya, dan nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Untuk apa yang kami minta, Tuhan berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Amsal 20 ayat 1 hingga 3. Demikian firman Tuhan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saudaraku, tema renungan kita di pagi hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Amarahmu petakamu, amarahmu petakamu. Saudaraku, saya sangat yakin siapapun kita dalam hidup ini pernah mengalami apa yang namanya marah. Dan biasanya marah itu dikarenakan oleh situasi yang tidak menyenangkan, tidak mendukung kita, tidak memberikan ruang kepada kita untuk mengalami ketenangan dan kenyamanan. Sehingga di situasi itulah kemudian amarah kita muncul. Dan biasanya ketika kita marah di konteks itu, maka kita merasa tidak nyaman di situasi itu. Kita merasa ada sesuatu yang tidak membahagiakan kita atau tidak menguntungkan kita, sehingga kita berusaha untuk keluar dari konteks itu dan mencari suasana yang lebih nyaman dan lebih aman. Ya, saya pikir ini hal yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, yang mau dikatakan di situasi ini adalah karena marahnya kita, maka kita kehilangan kesempatan untuk bahagia di konteks itu. Artinya begini, adakah kemudian kita bisa menjamin di situasi yang berbeda atau di tempat yang berbeda, benar-benar di sana kita akan mengalami yang namanya ketenangan, kenyamanan, sukacita, kebahagiaan? Ya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar untuk tidak memahami kehadiran kita di sesuatu konteks. Ketika kita tidak mampu mengalami sesuatu yang nyaman di situ, kita cari lagi konteks yang lain. Ternyata di situ juga tidak menjamin kita mendapatkan kenyamanan. Lalu kita pindah dan kita pindah dan kita pindah. Pada akhirnya dari setiap keadaan di mana kita hadir di konteks itu, tidak memberikan ruang kepada kita untuk mengalami ketenangan. Saya katakan tadi ini baik untuk kita renungkan saudaraku, supaya kita berupaya untuk tidak menjadi pribadi yang demikian. Kenapa? Ya. Nah,
Tentu alasannya sangat kuat, sangat mendasar. Saya katakan tadi, supaya kita tidak berpindah dari suatu tempat ke tempat hanya untuk mencari ketenangan dan kenyamanan, karena pada kenyataannya dimanapun selagi kita berada di kolong langit, di situasi apa saja, di dalam keadaan apa saja, di konteks apa saja, tetap saja ada yang namanya ketidaknyamanan, ketidaktenangan, dan ketidakbahagiaan. Karena kita ada di konteks yang fana. Tapi ketika kita mulai belajar di satu konteks di mana kita merasakan, di situ kita selalu merasakan amarah dan seterusnya. Tapi ketika kita pelajari situasi yang ada di situ, ya, orang kita bilang kita mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan di situ, dan pada akhirnya kita mulai mengenali situasinya, keadaannya, kita mulai belajar bagaimana menyesuaikan dengan keadaan di situ, maka itu kemungkinan besar kita akan lebih mudah mendapatkan kebahagiaan. Ketimbang kita pindah, tidak dapat kebahagiaan, kita pindah, akhirnya kita tidak siap selalu untuk menerima berbagai situasi, berbagai keadaan di suatu tempat. Padahal kemanapun kita pergi, kita mengalami hal yang sama. Contoh misalkan, kita tidak merasa tenang untuk bekerja di tempat ini, kita pindah di sini. Kita dapatkan lagi ketidaktenangan di tempat ini, kita pindah di sini. Kita pindah dan kita pindah, akhirnya tidak ada kemajuan dalam diri kita. Kita terus belajar untuk memahami konteks yang baru. Kita pindah lagi, kita memahami, kita pindah lagi, kita memahami. Jadi tidak pernah ada pendalaman, tidak ada pematangan diri, tidak ada pendewasaan diri untuk siap menghadapi situasi di mana kita ditempatkan oleh Allah untuk mengkaryakan diri kita. Ya, ini yang dimaksudkan amarahmu petakamu. Ya, jadi kalau kita terus, ya, terus ada di dalam situasi yang tidak respect, tidak bisa menerima keadaan yang ada, kita sendiri yang akan kemudian ketinggalan. Karena Bapak Ibu, waktu ini terus berputar. Sampai kapan kita akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ketenangan, untuk mencari kenyamanan, ya. Jadi belajarlah tenang. Walaupun di konteks awal di mana kita ditempa, kita digembleng, kita merasakan sesuatu yang tidak enak, orang harus mulai dari bawah, ya, untuk beranjak ke atas. Dia tidak akan pernah naik ke atas kalau dia pindah-pindah dan pindah, cari terus tempat aman, terus tempat aman, sementara tempat di dunia ini tidak pernah memberikan ketenangan. Berproseslah di situ. Dari sesuatu yang tidak enak pasti menjadi enak. Tidak ada orang enaknya dulu. Pasti tidak enaknya dulu. Orang bilang bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau kita tahu bahwa potensi yang ada pada kita, kita bisa berdayakan di konteks ini, mari kita fight di sini. Jangan sedikit-sedikit hanya karena mungkin ada arahan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tersinggung, marah. Dampaknya kita sendiri yang kena, saudara. Itu tema kita katakan, amarahmu petakamu. Coba kita lihat bacaan Alkitab kita, saudaraku, di ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, ya. Jadi coba jangan kita terus belajar berspekulasi, mencari pembenaran diri sendiri, ya. Seperti khotbah kita yang kemarin, kita sok suci, kita merasa paling benar. Coba kita buka diri untuk menerima apa pendapat orang, lalu kita telaah, kita lihat sisi positifnya, ya. Kita jangan selalu melihat orang secara negatif saja, ya. Kalimat berikutnya katakan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Apa saja tidak sesuai dengan pikiran kita, kita komplain, ya. Kita merasa bahwa pikiran kita tuh yang paling kontekstual, yang paling relevan. Tidak, saudaraku. Tidak selamanya seperti itu. Walaupun mungkin dalam konteks akademik nilai kita paling tinggi, tidak menjamin dalam pengrealisasiannya di konteks sosial itu yang paling benar. Ide gagasan itu sesuatu yang tidak mutlak harus menjadi sesuatu yang paten. Karena ada di situasi di mana ide gagasan itu tidak relevan
tidak kontekstual, sehingga kita harus bisa membuka diri untuk menerima ide gagasan orang lain. Jangan kita hanya terus mau marah, terus mau komplain, ya. Coba kita lihat ayat yang kedua, dikatakan begini, kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Ini bagian ayat 2 bagian B. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Coba kita tenang. Terima berbagai pendapat, terima berbagai usulan, kita renungkan, lalu kemudian kita bicarakan dengan hati yang tenang, ya. Bukan apa-apa kalau ada ide orang, kita merasa karena kita secara akademik mungkin lebih pintar, mungkin status sosial kita seperti misalkan tingkat pendidikan kita lebih tinggi, mungkin kita profesor sehingga di S1 kita rasa sudah saya yang paling benar daripada kamu. Tidak selamanya begitu, saudaraku. Tidak selamanya seorang ayah paling benar dari anaknya. Ada masa di mana anaknya juga benar walaupun dia anak, dan ayahnya harus mendengarkan anaknya. Walaupun kemudian dalam kondisi yang lain mungkin ayahnya lebih benar daripada anak, dan anak juga harus bisa mendengarkan ayahnya. Jadi konteks ini akan selalu saling melengkapi. Tidak selamanya ayah itu yang paling benar, tidak selamanya itu anak yang paling benar. Jadi ini proses hidup yang harus kita pelajari, saudaraku, supaya kita selalu tidak merasa yang paling benar dalam hidup ini, ya. Biasa dalam sebuah komunitas, ya, ketika gagasan kita tidak didengar, kita mulai komplain, kita pindah, kita cari tempat di mana kita bisa diterima. Kalaupun saudaraku kita diterima di tempat yang lain, pertanyaannya berapa lama? Berapa lama kita akan bisa bertahan di situ? Kalau kita punya pribadi sudah terbiasa protes orang, tidak mau dengarkan pendapat orang, maka di sini pun ketika dengan berjalannya waktu kita juga hanya tahu membantah orang, komplain orang, kita pun tidak akan diterima, saudaraku. Belajarlah untuk bisa melihat fenomena yang ada dalam komunitas berpikir yang beragam, benar-benar tidak hanya memaksakan kehendak kita saja, tapi kita juga harus bersedia untuk menerima pendapat orang lain. Jadi adu argumen itu, saudaraku, adalah ruang bagi kita untuk mematangkan sebuah keputusan atau kebijakan. Bukan dijadikan ajang untuk membenci atau memusuhi orang tersebut. Kita sendiri yang akan kena petakannya. Itu tema khotbah kita. Kenapa? Karena kita akan dikucilkan, kita akan merasa sendiri, karena kita egois, kita mau menang sendiri. Dan ini tidak baik, saudaraku. Firman Tuhan dalam ayatnya yang ketiga bagian B tadi katakan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Artinya kalau marah kita terus kita simpan. Di sini dikatakan kita adalah orang bodoh, padahal kita sudah mengklaim diri kita orang yang pintar. Di mana pintarnya, saudaraku, kalau kemudian firman Allah katakan kita orang yang bodoh? Jadi ini baik sekali, saudaraku, untuk kita renungkan supaya kita mulai memahami diri kita. Bijaksanalah, berusaha untuk tenangkan diri, menerima pendapat orang lain. Kita analisa baik-baik. Kalau kemudian memang apa yang dikatakan oleh orang lain itu tidak kontekstual atau tidak relevan, kita dudukkan percakapan itu dengan hati yang tenang. Saya sangat yakin ketika kita bicarakan segala sesuatu dengan hati yang tenang, pasti ada solusinya. Ketimbang kita saling menyalahkan, ya. Apalagi kalau kita sudah katakan kamu bodoh dan seterusnya. Tidak, saudaraku, ini tidak diinginkan oleh Allah. Jadi mari lewat tema khotbah kita pada hari ini, ya, kita belajar untuk bisa mengendalikan diri kita, ya. Marah itu juga baik, tetapi bukan marah yang kemudian menjadi petaka bagi kita. Artinya marah yang disimpan di dalam hati menjadi sebuah dendam yang berkepanjangan. Bukan marah seperti itu, karena firman Allah juga berkata, saudaraku, janganlah simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Mari kita prepare diri kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita betul-betul
Kita mau meleburkan diri kita dalam setiap percakapan yang ada, dan kita melihat di situ mana hal yang lebih kontekstual, lebih relevan untuk komunitas tersebut, supaya menghasilkan hal-hal yang berdampak positif dan tentunya berdampak pada kehidupan spiritual yang baik dan yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Semangat untuk menjadi orang yang bijaksana, maka berkat Tuhan akan menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Berkenan kami yang sudah Engkau berikan pengertian untuk bagaimana bisa bijaksana dengan apa yang menjadi keputusan dalam hidup bersama dengan orang lain. Senantiasa kami bawa dalam tindakan atau sikap yang bijaksana, sehingga apapun yang selalu menjadi keputusan bersama mendatangkan kebaikan bagi banyak orang demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang pendendam, penuh dengan amarah yang berkepanjangan, tapi biarkan kami menjadi orang-orang yang selalu bersedia menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, untuk kami jadikan sarana introspeksi diri bagi kami juga, sehingga kami selalu belajar bagaimana memperlengkapi diri kami di antara orang lain, terlebih meminta hikmat daripada Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Pimpin kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya, agar dalam bersama dengan Tuhan kami selalu melangkah dalam kebenaran kebaikan seperti yang Kau inginkan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga, Immanuel, haleluya. Amin.